Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Digno. Pada kesempatan kali ini Kakak akan memberikan materi tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Materi IPS kelas 7 semester 2 kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan potensi sumber daya alam. Kedua, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam berdasarkan pelestariannya dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya tanah, air, dan hutan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya gas, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Kedua, sumber daya alam tambang. Ketiga, sumber daya alam kemaritiman. Kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah berdasarkan pada bentuk-bentuk pemanfaatan. Hutan lindung. Hutan lindung memiliki manfaat untuk mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun perairan. Hutan konservasi dibagi menjadi dua, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dibagi menjadi cagar alam dan suaka margasatwa. Sementara kawasan pelestarian alam dibagi menjadi tiga, yakni Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Sumber daya alam tambang dibagi menjadi tiga, bahan galian golongan A atau bahan galian strategis untuk keamanan dan pertahanan negara, contohnya minyak bumi dan gas. Bahan galian B, bahan galian vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, contohnya perak, emas, dan tembaga. Ketiga, bahan galian C, bahan galian industri, bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup masyarakat, contohnya batu, pasir, dan batu kapur. Sumber daya alam kemaritiman dibagi menjadi tiga, perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam adalah populasi manusia, sumber daya alam, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Populasi manusia diantaranya adalah populasi manusia semakin bertambah, peningkatan konsumsi. Sementara sumber daya alam adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebih, pemikiran mengenai teknologi yang dapat memecahkan segala masalah. Sedangkan pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi perubahan potensi sumber daya alam. Sekarang kita masuk pertanyaan. Upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal sekitar? Silakan tulis hasil diskusi kalian lalu presentasikan di depan kelas. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.